Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arif Channel. Hari ini kita akan belajar bersama tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Apa sih AKM itu? AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kompetensi mendasar yang diuji dalam AKM adalah literasi membaca dan numerasi. Ingat-ingat ya, membaca dan numerasi. Apakah AKM menggantikan ujian nasional? Nah, AKM itu menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan di suatu wilayah. Nah, ternyata AKM tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi peserta didik atau hasil peserta didik secara individu. Jadi, AKM digunakan pemerintah untuk memotret sistem dari satuan pendidikan tertentu di suatu wilayah tertentu. Terus, apakah AKM tidak untuk semua siswa? Nah, AKM dikhususkan hanya untuk siswa kelas 5 di sekolah dasar, 8 di kelas SMP, dan kelas 11 di SMA atau SMK, serta guru dan kepala sekolah. Menurut kabar terakhir, hanya 40 siswa persatuan pendidikan yang akan mengikuti AKM. Lantas, kalau tidak untuk semua siswa, ngapain kita capek-capek belajar AKM? Jadi soal AKM itu bisa meningkatkan kemampuan kita. Kemampuan apa saja? Keuntungan belajar AKM misalnya saja ada meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan kemampuan membaca, meningkatkan kemampuan hitung, terampil dalam mengolah informasi dan pengetahuan. Kenapa kok menulis? Nah, karena setelah kita membaca teks yang begitu panjang, nanti ada soalnya di belakang, kita akan mengkonstruksi atau meresum di kepala kita isi dari bacaan tersebut. Kemampuan baca kita juga pastinya meningkat. Di akhirnya pasti ada soal yang harus dijawab. Nah, itu melatih kalian untuk meningkatkan kemampuan berhitung kalian. Nanti rasakan bedanya soal biasa dan soal AKM. Pasti akan kalian lebih tertantang ketika mengerjakan soal AKM. Misalnya, kalau belum ketemu, kalian tidak akan menyerah seperti itu. Selanjutnya, apakah keuntungan belajar soal AKM? Soal AKM itu bisa meningkatkan kemampuan kita dalam menulis, membaca, berhitung, terampil dalam mengolah informasi dan pengetahuan. Selanjutnya, bentuk soal AKM. Bentuk soal AKM itu berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional biasanya hanya ada isian singkat dan pilihan multiple choice atau pilihan ganda. Tapi di bentuk AKM kadang kita menjumlahi soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat atau jawaban singkat, dan soal uraian. Apakah bedanya antara soal pilihan ganda dengan kompleks? Kalau pilihan ganda hanya terdapat satu jawaban yang benar, mungkin A, B, C, D, atau E. Tapi khusus pilihan ganda yang kompleks, mungkin jawabannya ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Mungkin jawabannya yang benar A, B, C, jawabannya benar C, D, E. Mungkin saja seperti itu. Selanjutnya, apakah AKM sulit? Relatif ya. Bayangkan saja soal perkalian ketika SD dulu kita kesulitan, tapi ketika kita sudah belajar rajin, maka soal perkalian seperti itu terlihat seperti mudah atau biasa saja. Soal AKM juga seperti itu. Memang AKM membutuhkan pengenalan lebih dalam mengerjakan, tapi dengan seiring kita banyak mengerjakan latihan, soal AKM akan terasa lebih mudah. Selanjutnya, dari mana kita belajar di soal AKM? Pertama dari guru kita. Nanti guru kita bisa biasanya memberi soal suplemen tentang AKM, terus dari Google, terus dari YouTube juga bisa. Nanti kita bisa cari soal dan pembahasannya, dan juga buku. Bisa beli buku AKM. Nah, ini yang saya punya, Fokus AKM dari Erlangga. Ini bukunya cukup bagus. Ada contoh soal, ada pembahasannya, ada materinya. Jadi, kalau kita di rumah bisa belajar atau menyicil soal tentang AKM. Terus, apakah bedanya soal AKM dengan soal biasa? Jadi kalau soal biasa seperti ini, diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya, maka suku 7 dari barisan geometri tersebut adalah titik. Nah, soal jawabannya seperti ini. Ini kalau soal biasa, kita tinggal cari rumusnya geometri, kemudian disubstitusi, kemudian ketemu, selesai. Nah, yang ini adalah soal AKM. Di sini disediakan stimulus atau perangsang atau awalan yang mendeskripsikan tentang permasalahan yang akan dibahas. Kalau di paragraf ini
mulai menjelaskan kondisi di mana ada permasalahan yang harus dipecahkan ya. Kalian bisa lihat di sini ada pertumbuhan bakteri seperti itu. Ini sama-sama menggunakan konsep geometri. Namun yang ini kita harus memecah dulu mana informasi yang penting dan tidak. Tentunya berdasarkan kondisi-kondisi yang diberikan pada soal. Di soalnya sendiri unik. Di sini ada 3, kita harus menjawab semua. Nah, di sini adalah pilihan menjodohkan. Jadi mungkin ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya. Ini mirip ketika kita masih di TK dulu. Kita diminta menjodohkan jumlah bilangan dengan banyaknya gambar yang ada. Soal ini saya ambil dari Fokus AKM Erlangga. Bukunya cukup bagus. Kalau kalian berminat mempelajari AKM lebih lanjut, silahkan beli buku tersebut. Ini bukan promosi, memang bukunya benar-benar bagus. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang strategi bagaimana menyelesaikan soal AKM yang tentunya berbeda dengan mengerjakan soal-soal biasa. Oleh karena itu, subscribe channel ini apabila belum. Terima kasih kalian yang sudah subscribe. Semoga channel ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.